Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisis teks editorial yang sedang viral saat ini, yaitu Muhaimin bola panas buat duetkan Prabowo dan Puan. Maka presentasi saat ini saya buka. Dilanjutkan oleh moderator. Oke, terima kasih kepada ketua. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya Alicia Nafala, saya sebagai moderator, dan Saya Suryadana sebagai ketua. saya Faira Muzayana sebagai penyaji. Saya Sabrina Zaskia Pratiwi sebagai penulis. Saya dapat sebagai anggota. Saya Vicky Ramdhani sebagai anggota. Saya Yulia sebagai anggota. Saya Tasya sebagai anggota. Saya Nini sebagai anggota. Oke, sebelum kami memulai presentasi, adapun peraturan dalam presentasi kami, yaitu ada dua termin. Yang pertama itu ada termin tanya jawab yang di setiap kelompok memberikan satu pertanyaan, dan yang kedua adalah petikan saran. Dan kami akan memulai presentasi kami. Dan itu adalah penyanyi. Oke, terima kasih kepada moderator kami. Sini saya ingin menjelaskan materi yang telah kami diskusikan, yaitu analisis teks editorial yang berjudul Muhaimin bola panas buat duetkan Prabowo dan Puan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ini adalah untuk menganalisis teks editorial, kemudian adalah untuk mengetahui struktur dan kaitan
baik, saya India dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, kan di dalam tes editorial ada editorial itu ada bagian pada tidak. Di dalam tes editorial ada pembahasan tes editorial tuh. Nah, sama ada bagian verbal, adverbial. Coba berikan contoh adverbial dalam contoh tes editorial kalian. Coba berikan contoh adverbial dalam tes editorial kalian. Pertanyaannya Pertanyaan yang kita itu kan belum termasuk materi yang dijelaskan Bapak itu. Iya kan? Kalau bisa pertanyaannya yang sudah dipelajari gimana bisa nggak? Iya. Soalnya ini belum ada termasuk dalam yang diajari Bapak ini juga. Oke, Aurel. Saya Aurel dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kepada Dava tentang contoh fakta masalah COVID. Fakta masalah. Oke, pertanyaan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Rasya Nipa. Saya dari kelompok 1. Saya akan menanya kepada Hafiz. Apakah di dalam judul teks editorial selalu mengandung pandangan negatif? Apakah di dalam judul teks editorial selalu mengandung pandangan negatif? Oke, terima kasih. Oke, Saya Deswin dari kelompok berapa tadi Pak? Kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada Dava. Coba tunjukkan contoh alternatif solusi pada teks kalian. Oke, baik, terima kasih. Sudah jawab. Oke, pertanyaan yang pertama akan masih soal 3 pertanyaan enggak? Iya. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari Adit. Akan dijawab oleh Dava. Silakan. Tapi itu pakai Adit. Aurel. Oke, Aurel. Akan dijawab oleh Dava. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Aurel. Pertanyaannya, itu tanya apa? Fakta masalah ya? Jadi fakta masalah di kami ini PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa berkoalisi dengan Partai Nasdem dengan capresnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres, sehingga Partai PDIP dengan calonnya Ganjar masih mencari sebagai cawapresnya. Begitu juga dengan Prabowo masih menimbang siapa cawapres, sehingga tidak memungkinkan penduetan Puan Maharani dengan Prabowo. Jadi instruksi, mengapa kalian menganggap itu sebagai fakta masalah? Terima kasih, benar ya? Oke. Oh, kami akan menjawab. Nanti dijawab lagi ya sama jawabannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari Deswin. Oke, silakan dari Dava. Oke, sini saya akan menjawab pertanyaan dari Deswin. Alternatif solusi dari teksnya ya. Jadi jawabannya itu pilihannya lebih realistis, memasangkan kader Ganjar. Coba tunjukkan di PPT aja langsung. Soalnya dari HP dan nasi. Hashtag di penegasan. Jadi ini ya, Oke, jadi alternatif solusi dari teks kami ini pilihannya lebih realistis, memasangkan kader Ganjar, Pranowo dan Puan Maharani, atau sebaliknya Puan Ganjar, walau peluang menang tidak besar. Timbangan opsi Ganjar hanya sebagai cawapres Prabowo.
Alasannya karena pada kalimat di atas atau kalimat ini penulis memberikan solusi atau tanggapan dari masalah yang diangkat pada teks untuk lebih memasarkan keadaan Ganjar dengan Puan atau sebaliknya. Pertanyaan apa jawaban yang diterima? Baik, terima kasih Desi. Pertanyaan terakhir bakal dijawab oleh Hafiz. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan terakhir. Isi pertanyaannya yaitu apakah di dalam teks editorial selalu mengandung hal negatif? Jawabannya tidak selalu mengandung hal negatif. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari reaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Jawabannya terima kasih. Boleh ulangi instruksinya yang kedua tadi? Saya hanya ingin bertanya mengapa kalian yakin itu sebagai faktor masalahnya. Oh. Ini juga ada di Oke, saya akan menjawabnya. Karena pada topik di teks kami berpengaruh kepada Prabowo dan cawapresnya yang masih belum diketahui. Dan fakta masalahnya disebutkan yaitu dalam teks Prabowo masih menimbang siapa cawapres sehingga tidak memungkinkan duet Puan Maharani dengan Prabowo. Sesuai dengan di dalam teks, hal tersebut adalah fakta dan juga masalah yang saling berkaitan dengan itu. apa jawaban yang diterima? Oke, baik, terima kasih. Oke, kita akan ke termin yang kedua, yaitu kritik dan saran. Silakan. Kami akan membaca pertanyaan dan jawaban yang Baik, perkenalkan nama saya Rekan Syarif Nasution dari kelompok pertama. Saya ingin memberi sedikit saran kepada ketua. Sebenarnya sangat bagus presentasinya. Namun tadi saya ada sedikit tidak gimana gitu ya, tidak surat pada ketika pertanyaan tadi itu ditolak karena sebenarnya pertanyaan itu udah materi kita. Bapak itu juga sudah memberikan video tentang penjelasan tentang teks editorial kita di mana udah dijelaskan di dalam verba dan adverbia ini dalam video tersebut. Nah, jadi saya tadi agak kurang lima juga gitu ya bahwa pertanyaan itu ditolak. Jadi kepada kelompok mungkin dapat mempertimbangkan lebih lanjut lagi pertanyaan tersebut karena memang sudah dibahas sih, tapi tidak dijelaskan Bapak itu. Dijelaskan Bapak itu melalui video YouTube-nya. Baik. terima kasih. Oh, kami akan membacakan pertanyaan dan jawabannya yang tadi ya. Oke, saya akan membacakan ulang pertanyaan dari awal kelompok 3. Contoh fakta masalah fakta masalahnya itu PKB berkoalisi dengan Partai Nasdem dengan capresnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Nah, selanjutnya pertanyaan Jasmine kelompok 4. Coba tunjukkan alternatif solusi pada teks kalian. Alternatif solusi kami itu pilihannya lebih realistis, memasangkan kader Ganjar Pranowo dan Puan Maharani atau sebaliknya. Alasannya karena pada kalimat kami, penulis memberikan solusi atau tanggapan dari masalah yang diangkat pada teks untuk lebih memasangkan kader Ganjar dengan Puan atau